Pembacaan nota pembelaan. Pada saat ini yang mulia, kami sebelum kami membacakan pembelaan mulia, kami membacakan pembelaan dalam pembelaan ini dan kepada yang mulia kami selaku penasihat hukum dan saya akan mengucapkan pembelaan atas surat tuntutan dari penuntut umum nomor 1 perkara bersama terdakwa selaku terdakwa jadi saya rasa sudah berlangsung dalam pembelaan dan tentunya kebetulan dia akan mengerjakan analisis hukum. Majelis hakim yang mulia dan penuntut umum yang kami hormati, bahwa pertama saat kedudukan terdakwa Samsudin Sangil menjabat sebagai bendahara desa Buha sejak tahun 2019 sampai dengan 2023 sebagai bendahara, kewenangannya pada prinsipnya bersifat administratif, yaitu menerima, menyimpan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa berdasarkan perintah dan kebijakan kepala desa atau pejabat yang berwenang. Kedua, berdasarkan fakta hukum bahwa terdakwa diperintahkan oleh Amatu Salamati selaku kepala desa untuk membayar utang pribadi kepada desa menggunakan dana desa. Fakta ini menunjukkan terdapat hubungan atasan dan bawahan. Inisiatif penggunaan dana desa bukan berasal dari terdakwa dan tidak memperoleh kewenangan menentukan kebijakan penggunaan dana desa. Bahwa dari fakta hukum yang ada justru terlihat bahwa sebagian besar dana dikelola oleh Albert terdakwa Albert setelah hadir pembayaran utang gangguan atas perintah kepala desa, penggunaan dana lebih banyak ditentukan oleh pimpinan desa. Keempat, bahwa sebagai bendahara terdakwa bukan pemegang kewenangan tertinggi dalam menentukan kebijakan penggunaan APBD dan apabila seluruh tindakan tersebut berdasarkan instruksi kepala desa atau PLH kepala desa, maka hukum penyalahgunaan kewenangan oleh terdakwa masih harus dibuktikan secara formal. 5, bahwa terdapat uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa Samsudin Sangil untuk membayar uang dengan sebesar 380.960 rupiah patut harus dihapuskan atau dibebaskan dari beban tersebut karena pada fakta persidangan uang dari dana desa Buha tersebut dipakai untuk membayar utang pribadi dari Amatu Salamati dan dari jumlah tersebut bukan dinikmati oleh terdakwa Samsudin Sangil untuk memperkaya diri atau menambah kekayaan pribadi atau keluarga terdakwa. 6, bahwa yang seharusnya dibebankan kepada Samsudin Sangil untuk membayar kompensasi hanya berjumlah 60 juta rupiah sesuai dengan pengakuan dan kejujuran terdakwa dalam persidangan yang mulia. 7, bahwa sangat jelas dan terbuka dalam persidangan bahwa Samsudin Sangil pada saat bersama dengan PLH Albert Lahadi melakukan pencairan dana desa di Bank Sudgo dan atas perintah PLH Albert Lahadi untuk menyerahkan uang tersebut seluruhnya kepada Albert Lahadi dan kemudian terdakwa Samsudin Sangil mengikuti perintah tersebut dan menyerahkannya kepada Albert Lahadi. Bahwa pembelian aset dan penganiayaan diri dituduhkan pada saksi bahwa terdakwa untuk membeli 6 sampai 7 tanah bundel, mobil Chevrolet atau membangun rumah mewah adalah kebohongan yang nyata. Rumah terdakwa adalah rumah bantuan stimulan BSPS yang sampai hari ini pun belum selesai pembangunannya. Motor yang terdakwa gunakan adalah motor Bison tahun 2016 dan motor Beat yang masih kredit. Tidak ada satu rupiah pun dana desa yang berubah menjadi aset pribadi terdakwa. Bahwa jasa penuntut umum dalam proses kasus ini tidak pernah melakukan audit terhadap aset kekayaan milik terdakwa Samsudin Sangil. Apakah harta kekayaan tersebut diperoleh hasil korupsi dari desa Kampung Buha, Kecamatan Tabukan Utara sehingga tidak bisa dilakukan penyitaan harta kekayaan terdakwa tersebut untuk ganti rugi kerugian negara. Oleh karena itu,
Majelis hakim perlu menilai secara proporsional tingkat kesalahan masing-masing pihak dan menerapkan asas individualisasi pertanggungjawaban pidana, sehingga pidana tidak semata-mata dibebankan kepada bendahara apabila perbuatan dilakukan atas perintah atasan dan pengendalian dana